Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Taufikur Rohmah, NIM 19174022296. Jadi di video kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh Pak dosen, yaitu Pak Nur Halim, MPD, dengan matkul Integrasi Sains dan Agama. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jika Anda sebagai seorang guru yang memiliki fokus untuk mengintegrasikan agama dan sains, bagaimana sih cara Anda membelajarkan materi akidah yang integratif dalam tema iman kepada malaikat? Jadi semua guru pasti ingin materi yang ia sampaikan pasti dapat dipahami oleh siswa, gitu ya. Begitu juga saya, jika saya sebagai guru, saya ingin materi yang saya ajarkan kepada siswa-siswa itu bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa diserapi oleh siswa itu. Nah, ketika saya memberi pembelajaran tentang materi iman kepada malaikat dengan mengintegrasikan agama dan sains, mungkin untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa sih pengertian iman dan apa sih pengertian malaikat. Lalu kita gabungkan apa sih pengertian iman kepada malaikat gitu. Setelah itu saya akan menjelaskan apa sih tugas-tugasnya malaikat gitu. Lalu ada berapa sih malaikat gitu ya. Karena sebenarnya memang kan malaikat ini ada banyak, namun hanya ada 10 yang wajib diketahui oleh umat muslim gitu ya. Lalu setelah kita menjelaskan pengertian dan tugas-tugasnya, kita memberi penjelasan juga bahwa malaikat dan manusia ini berbeda gitu ya. Karena malaikat ini kan diciptakan dari cahaya dan memang malaikat itu kan tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bermaksiat, tidak seperti kita sebagai seorang manusia gitu ya. Nah, mungkin itu sebagai pengantar gitu ya. Lalu ketika kita mengintegrasikan agama dan sains, mungkin kalau untuk materi iman kepada malaikat, menurut saya memang cukup lumayan sulit ya, karena malaikat ini kan gaib. Jadi ya mau gimana lagi, kita memang harus meyakini hal gaib itu ya. Nah, untuk mengintegrasikannya, kalau saya itu jadi kita bisa mengkaitkan antara malaikat dengan proses penciptaan alam, gitu ya. Malaikat ini kan gaib dan proses penciptaan alam juga kan hanya Allah yang tahu, gitu ya. Karena sebelum alam jadi pun manusia-manusia tidak ada, hanya Allah, gitu kan. Nah, sama halnya dengan malaikat. Jadi malaikat itu gaib dan proses penciptaannya juga kita nggak tahu. Jadi kita kan nggak bisa melihat bagaimana sih proses penciptaannya gitu kan. Cuman kalau di Al-Quran itu kan dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia itu kan proses penciptaan alam ini kan dibagi menjadi 6 masa. Ini seperti itu ya. Nah, di situ itu kita bisa mengambil persamaan bahwa malaikat ini gaib dan proses penciptaannya pun gaib. Namun kita wajib meyakini bahwa malaikat itu ada dan proses penciptaan itu ada, gitu ya. Walaupun memang perbedaannya kalau malaikat itu tugas-tugasnya atau ketika malaikat itu bekerja melaksanakan tugasnya kita tidak bisa melihatnya. Namun kalau proses penciptaan alam itu kan membuat alam seluruh jagat raya. Nah, kita itu bisa melihat, maksudnya ya sebagian dari bukti-bukti kuasa Allah itu bumi gitu ya. Itu mungkin seperti itu. Namun ada untuk meyakinkan kepada siswa bahwa malaikat ini ada, itu kita bisa memberi pembelajaran kita bisa mengajak siswa-siswa untuk selalu bersikap baik gitu ya. Karena kita berilah penjelasan kepada siswa bahwa semua tindakan mau buruk, mau
baik, mau kita sedang tidur, kita sedang berjalan, itu pasti dicatat oleh malaikat gitu. Jadi kita tidak boleh bertindak ataupun berniat yang tidak baik gitu. Karena berniat saja kita sudah dicatat sebagai amal keburukan gitu ya. Misal kita berniat buruk gitu. Namun kalau kita berniat baik ya dicatat sebagai amal kebaikan gitu. Nah, selain kita mengajak kepada peserta didik untuk selalu berbuat baik, kita juga mengajak peserta didik untuk selalu melaksanakan ibadah gitu, seperti sholat, membaca Al-Quran dan lain-lain gitu. Tapi kita tidak hanya mengajak ya, kita mencontohkan lalu siswa-siswa itu meniru kita gitu. Nah, itu untuk soal yang pertama. Lalu beralih kepada soal yang kedua, yaitu analisislah dampak integrasi agama dan sains dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Buka kurung, guru, siswa, sarana prasarana, kepala sekolah, dan kurikulum, tutup kurung. Menurut saya kalau integrasi agama dan sains itu kan mempunyai dampak positif yang sangat banyak gitu ya. Apalagi bagi saya seorang mahasiswa gitu ya. Mungkin sebelumnya memang sebelum ada mata kuliah integrasi agama dan sains, saya tahu bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum ataupun ilmu sains ini kan memang saling berkaitan. Namun terkadang saya sendiri gitu ya, malah hanya berfokus pada satu bidang gitu loh, kayak saya suka agama jadi saya hanya mempelajari ilmu agama gitu, walaupun saya memang tahu bahwa keduanya itu penting gitu. Nah, setelah adanya matkul ini jadi memberikan pengaruh kepada saya, memberikan dampak kepada saya juga gitu, bahwa oh sebenarnya integrasi agama dan sains ini memang sangat penting gitu. Nah, bagi guru ya, untuk yang pertama itu bagi guru sendiri, mungkin kalau tidak semua guru itu bisa memberi materi atau memberi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan agama dan sains. Namun jika memang guru itu berniat atau memang menyukai ya memberi pembelajaran itu melalui integrasi agama dan sains atau selalu mengaitkan antara integrasi agama dan sains, pasti bagi guru sendiri itu akan menambah wawasan yang sangat luas. Karena apa ya? Sebagai contoh saja, sebelum seorang guru itu memberikan materi itu ya, pasti guru itu akan belajar. Apalagi kalau di dalam kelasnya itu isinya anak-anak yang pinter, anak-anak yang selalu bertanya dan lain itu ya, pasti guru akan selalu belajar. Nah, dari belajar itulah guru itu akan mendapat wawasan, akan mendapat pembelajaran yang sangat banyak gitu, akan mendapat ilmu pengetahuan yang banyak. Dari situ ya, jadi guru itu tidak hanya akan belajar dengan satu ilmu saja gitu, ketika kok mengimplementasikan integrasi sains dan agama gitu. Dia tidak hanya akan berfokus pada satu materi yang akan diajarkan gitu. Karena integrasi agama dan sains itu kan dua ilmu ya yang disatukan gitu. Jadi harus dua-duanya itu harus dikuasai gitu. Jadi ya guru itu memang harus menguasai kedua-duanya itu. Walaupun memang saya jelaskan lagi bahwa tidak semua guru itu bisa memberikan materi yang mengaitkan antara integrasi sains dan agama. Lalu bagi siswa itu ya, seperti yang sebelum saya menjawab soal ini itu kan saya menjelaskan bahwa integrasi sains dan agama itu kan integrasi sains dan agama ini kan sangat penting gitu ya. Nah, bagi siswa sendiri, jadi kalau saya sendiri, saya kan juga pernah menjadi siswa ya, dari SD, SMP, SMA itu. Nah, ketika kok ada guru yang membawakan sebuah pembelajaran yang berbeda gitu caranya, pasti saya akan merasa senang gitu. Saya akan merasa bersemangat untuk belajar gitu. Walaupun ya ketika saya tidak menyukai mata pelajaran matematika tuh ya, tapi kok karena gurunya mengasihkan, karena gurunya itu semangat gitu, pasti peserta didik akan
ikut-ikut semangat, walaupun ya memang tidak paham gitu, tapi seenggaknya ada niatan untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir gitu. Nah, sama halnya dengan ketika guru itu memberi pembelajaran tentang materi lalu dikaitkan dengan integrasi sains dan agama ini, itu kan pasti akan berbeda gitu ya. Nah, pasti siswa itu akan merasa lebih senang. Lalu siswa juga akan merasa memiliki banyak wawasan gitu. Nah, dari memiliki banyak wawasan itu nantinya siswa itu akan berpikir lebih jauh dan kreativitasnya akan muncul gitu. Karena guru tadi yang menjelaskan tentang integrasi, menjelaskan materi dengan mengaitkan antara integrasi sains dan agama. Lalu untuk sarana prasarana ini ya, untuk sarana prasarana ini mungkin memang tidak semua sekolahan itu mampu atau memenuhi sarana dan prasarana ya. Tapi kalaupun ketika kok ada seorang guru yang ingin menjelaskan penjelasan materi gitu ya, tapi kok sarana prasaranya tidak ada gitu, pasti kepala sekolah itu akan ya dengan cara apapun kepala sekolah pasti akan memberi ya, walaupun tidak langsung gitulah ya. Di situ kalau integrasi sains dan agama itu kan memang membutuhkan sarana prasarana juga ya, walaupun ya tidak harus menggunakan gitu ya. Kita juga bisa menjelaskan dengan lisan seperti ini gitu. Tapi kalau ingin pembelajarannya lebih mantap gitu ya kita harus memenuhi. Nah, sebagai kepala sekolah pasti beliau akan memenuhi kebutuhan sekolahnya itu. Ya untuk apa ya? Untuk sekolahan gitu, untuk memajukan sekolahan, untuk menyukseskan pembelajaran. Lalu untuk kurikulum juga, kurikulum ini kan kalau menurut saya ya kunci dari pembelajaran ya, maksudnya dari pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi kurikulum ini kan sebagai porosnya ya, maksudnya ya sebagai poros pembelajaran gitu. Jadi kalau guru kok memberi pembelajaran melalui integrasi sains dan agama, kurikulum juga akan memenuhi seperti itu. Jadi tidak hanya guru yang menjelaskan, siswa pun bisa menjelaskan. Kalau kurikulum yang sekarang, kurikulum itu bisa mengikutinya, walaupun memang kurikulum biasanya dari pemerintah gitu ya. Tapi kebijakan sekolah itu biasanya membebaskan guru untuk memberi pembelajaran melalui model apapun dan strategi apapun ya. Yang penting materi yang diberikan itu bisa diserap oleh siswa-siswanya. Nah, di situ kan jadi guru semakin kreatif, siswa juga semakin pintar, guru juga semakin pintar karena ya bisa belajar lagi gitu. Mungkin itu untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3 yaitu jelaskan satu persoalan kontemporer yang terkait dengan integrasi agama dan sains, kemudian jelaskan langkah dan solusinya. Kalau menurut saya memang integrasi permasalahan integrasi sains dan agama yang kontemporer itu banyak ya, tapi yang saya ketahui hanya beberapa gitu. Nah, ada satu ini yang akan saya jelaskan. Kalau ini mungkin ya agak kontemporer, agak klasik juga ya, karena dari masa ke masa itu pasti ada. Nah, masalahnya yaitu banyak sekali orang tua atau wali murid itu yang masih membeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu sains atau ilmu umum. Jadi banyak sekali mindset orang tua atau wali murid yang menganggap bahwa mempelajari ilmu agama itu derajatnya lebih rendah daripada mempelajari ilmu umum gitu ya. Jadi kalau
khususnya di desa saya ya Pak. Kalau di desa saya ini kan banyak sekali orang tua yang bilang bahwa buat apa sih sekolah, mohon maaf, buat apa sih mondokin anaknya gitu. Biasanya orang yang mondok itu tidak jadi apa-apa gitu ya, karena biasanya orang yang mondok itu tidak sukses gitu. Nah, padahal saya sendiri tuh ya, di pondok pesantren itu kan tidak hanya mempelajari ilmu agama, di pondok juga kan mempelajari ilmu umum, ada ekstrakurikuler, ada olahraga dan lain-lain ya. Cuman mungkin mereka itu tidak mengetahui bahwa di pondok pesantren itu ada kegiatan yang memang um, tidak hanya dilakukan tidak hanya tentang agama gitu. Namun di situ itu tugas kita ya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda untuk mengubah mindset orang-orang desa, terkhususnya desa saya itu ya, bahwa ilmu agama dan ilmu sains ini sama-sama penting gitu. Jadi jangan hanya kok kita fokus pada satu bidang gitu, jangan hanya kok kita fokus untuk mempelajari satu ilmu saja gitu. Walaupun kalau saya sendiri ya, jadi dulu saya tuh memang lebih memilih untuk mempelajari ilmu umum gitu. Namun setelah saya dipondokkan oleh orang tua saya jadi tahu, oh jadi memang antara agama dan sains ini berkesinambungan gitu. Dan orang tua saya juga sering memberi penjelasan kepada saya bahwa kamu itu jangan cuma pinter agama toh gitu, karena untuk bersosialisasi di masyarakat itu kita juga harus pintar gitu, dalam tanda kutip kita harus menguasai ilmu-ilmu tentang masyarakat, ilmu-ilmu umum gitu, dan lain-lain. Jadi tugas kita sekarang yaitu bagaimana cara mengubah mindset orang-orang yang berpikir bahwa ilmu agama itu lebih rendah daripada ilmu umum. Nah, kalau saya sendiri itu berpikir bahwa ya kita uh, berilah bukti kepada orang-orang bahwa kita yang anak pondok gitu ya khususnya juga bisa kok seperti orang-orang yang hanya bersekolah di sekolahan negeri. Kita juga bisa ya dengan kita memajukan desa, dengan kita selalu berbaur dengan masyarakat. Mungkin itu jawaban-jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya juga masih belajar nih Pak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.